Halo pecinta manhwa, kali ini Mimin akan melanjutkan cerita Killer Peter chapter terbaru. Cerita sebelumnya diperlihatkan Yuna yang dihadapkan pada salah satu killer peringkat B bernama Haesin dengan spesialisasi cengkeraman simpanse. Karena tidak ada senjata di pulau ini, maka Yuna menggunakan sebuah bola yang dikaitkan. Tapi dia terus ditertawakan karena banyaknya pepohonan membuatnya tak bisa menyerang dengan akurat. Sebelum datang ke Pulau Yuna, telah mendapatkan pelatihan khusus dari Songu dengan memintanya untuk menargetkan sebuah botol di depannya meskipun terhalang berbagai macam benda. Setelah itu Peter datang mengunjungi Dokgo bersaudara yang masih dalam keadaan terikat. Baik Hyul dan Jae terus mengeluh akan perlakuan Kageo yang membuat mereka terus terikat dalam keadaan apapun. Mereka juga hanya diizinkan tidur selama 3 jam lalu kembali dengan latihan kejam. Di sisi lain Yuna terus berlatih dengan menargetkan botol itu. Untuk mencapai targetnya maka dia tidak akan berhasil jika menyerang secara langsung dan memutuskan untuk membuat jalur baru. Dia terus mengulanginya dengan memanfaatkan semua benda di sekitarnya. Meskipun sudah bersikeras tapi terlalu banyak rintangan sehingga dia tak bisa mencapainya. Walau tangannya terluka, Yuna enggan menyerah dan akan membuktikan jika dia bisa memenuhi harapan Songu. Hanya saja tiap kali dia melakukannya maka hasilnya tetap saja nihil. Yuna terus mencoba dan mencoba, tapi semua usahanya masih saja gagal. Dia telah melemparkan senjatanya hingga ribuan kali, tapi belum ada tanda keberhasilan sama sekali. Sementara itu Haesin mulai merasa sakit disebabkan serangan bola Yuna yang telah mengenainya. Dia awalnya ingin bermain dengan gadis itu, tapi sekarang dia akan menghabisinya secara langsung. Berkat latihan serta masukan dari Songu, kini Yuna berhasil mengaplikasikan senjatanya di semua medan. Songu menyebut lintasan yang dilalui oleh senjata Yuna seperti sebuah labirin dengan tiap rintangan berbeda, tapi dia harus fokus pada proses akurasi mengenai targetnya. Awalnya pasti akan sulit, tapi Songu yakin kemampuan mata Yuna yang tak biasa akan sangat berguna. Dengan mata itu dia akan menemukan lintasan terbaik untuk melesatkan serangannya. Jika dia berhasil melalui rintangan tersebut, maka Yuna akan mampu menggunakan senjata dalam semua medan pertempuran. Sekarang dia akan menunjukkan semua hasil latihannya dalam pertarungan ini dengan menghadapi killer peringkat B. Yuna pun melemparkan bola itu hingga melalui pepohonan dengan memantulkannya. Haesin yang masih kebingungan masih belum mengerti karena semua serangan itu tidak datang ke arahnya. Hanya saja tanpa terduga bola itu datang dari titik butanya hingga menghantam wajahnya. Paham jika gadis itu sejak awal hanya berusaha menyesuaikan diri dengan area ini hingga lemparannya sangat buruk dan semua itu dilakukan untuk momen ini. Sementara itu Hyul dan Jae yang melihatnya sangat terkesan akan kemampuan penguasaan senjata tersebut. Lalu Haesin mencoba bangkit sambil berteriak jika mereka bertiga hanyalah peringkat rendah yang takkan mungkin bisa mengalahkan peringkat B seperti dirinya. Namun Dokgo bersaudara tak ingin membiarkannya begitu saja dengan segera membatasi pergerakannya. Walau disudutkan, tapi Haesin yakin kedua bocah itu takkan bisa menahannya lebih lama dan saat dia lolos maka tubuhnya pasti akan hancur oleh cengkeramannya. Jae tak menyangka Haesin masih memiliki kekuatan luar biasa, padahal posisi tangannya tidak berada di posisi menguntungkan. Kemudian Yuna mencoba menyerang sebelum situasinya makin tak terkendali. Namun lemparannya sangat payah bahkan membuat Haesin tertawa. Setelah ini Haesin akan mencabik tubuh mereka bertiga. Hanya saja kepercayaan dirinya tiba-tiba saja hilang saat menyaksikan Yuna. Siapa sangka Yuna hanya mengaitkan senjata untuk menarik tubuhnya ke pohon lalu menjadikan dirinya menuju ke targetnya. Tendangan tersebut sangat telak hingga Haesin kehilangan kesadarannya.
Mereka bertiga sangat senang dan merasa jika sebutan peringkat rendah tak pantas lagi. Lalu Yuna meminta kedua rekannya untuk segera mencari tempat berlindung, karena mereka belum tentu bisa mengalahkan killer peringkat B lainnya. Namun semuanya telah terlambat karena killer peringkat B dengan kode nama ular hitam telah menemukan mereka. Sang ular hitam sejak awal ingin menghabisi mereka semua saat berada di dalam pabrik, tapi panggilan darurat mencegahnya. Meski terancam, Yuna dan yang lainnya cukup percaya diri untuk menghadapinya karena mereka telah berhasil mengalahkan Hesin. Seketika sang ular hitam tertawa karena dirinya tidak berniat bertarung secara langsung. Dia pun melubangi senjata Yuna hingga tak dapat digunakan lagi. Sosok ini merupakan pemilik nomor ke-27 dalam peringkat B dan dia spesialis dalam menembak. Hal ini tentu saja membuat Doggo bersaudara panik karena lawannya sangat curang. Yuna yakin jika mereka bertiga tidak bisa mengalahkan orang itu dan harus segera melarikan diri. Di saat yang sama seseorang datang dan merasa dirinya belum terlambat. Yuna sangat senang karena Sonku akhirnya telah kembali. Namun sosok yang datang bukanlah Sonku, melainkan Yudas si peringkat S yang dalam penyamaran sebagai killer rendahan. Yudas datang karena mendengar suara tembakan, tapi dia tidak menemukan si kesatria labu. Tanpa pikir panjang, ular hitam mengancam dengan senjatanya. Tapi Yudas bukannya ketakutan, bahkan ingin melihat siapa yang lebih cepat antara peluru dan manusia. Ketika dekat dengan pemegang senjata, maka seseorang yang terlatih bisa merebut senjata itu. Cara kedua adalah memutar tubuh, lalu segera berlari dengan harapan tidak terkena tembakan. Tapi bagi Yudas cara itu tidaklah diperlukan dan dia ingin lawannya menembak dengan jarak seperti ini. Sang ular hitam sangat terkejut karena dia baru saja bertemu dengan seseorang yang benar-benar tidak waras. Tapi ular hitam tak tahu kenapa dirinya yang seakan menjadi mangsa, padahal dia seharusnya memegang kendali dengan senjatanya. Doggo bersaudara yakin jika Yudas pasti tidak bisa menghindar dengan pistol yang berada di dalam mulutnya. Bagaimanapun Yuna melihatnya, pemandangan ini sangat aneh, ditambah Yudas tidak terlihat ketakutan. Sang ular yakin jika dia menarik pelatuknya maka bocah di hadapannya pasti mati, tapi ada alasan tertentu kenapa dia tidak sanggup melakukannya. Raut wajah lawannya seakan memberitahu jika dirinya lah yang akan mati jika mencoba menarik pelatuk senjatanya. Yudas terus memaksanya menembak karena seorang spesialis seharusnya ahli dalam melakukannya. Jika tidak ingin melakukannya, maka Yudas akan memberikannya sebuah hukuman. Sang ular hitam berusaha meyakinkan dirinya jika dia berada di posisi yang diuntungkan dan hanya perlu menarik pelatuknya. Pria ini tak tahu kenapa dirinya seperti ini, tapi dia akan menghabisi bocah di hadapannya. Saat ingin melakukan penembakan, kaki Yudas bergerak cepat, bahkan mampu mematahkannya. Pria ini pun tergeletak dengan tangan rusak, sambil mempertanyakan apa yang sudah terjadi. Ketiga orang ini pun tak mengerti yang barusan dilihatnya karena mereka seakan melewatkan sesuatu dan hanya melihat ular hitam tergeletak begitu saja. Pergerakan yang ditunjukkan Yudas tak bisa diikuti oleh mata normal, dan hal seperti ini juga pernah terjadi saat dia mencoba menempatkan kakinya pada Sonku, tapi malah melayangkan 3 tendangan beruntun. Yudas segera meminta lawannya bangun karena dia masih bisa menggunakan tangan lainnya untuk menembak. Dengan penuh amarah ular hitam mulai menyerang dan tembakannya pasti akan bisa mengenai targetnya. Hanya saja semua tembakannya meleset seakan dia lebih buruk dari amatir manapun. Pria ini sangat panik sambil mempertanyakan jati diri lawannya karena seorang peringkat rendahan takkan mungkin bisa melakukannya. Yudas hanya tertawa dan memberitahu jika seorang penembak jitu manapun akan kehilangan akurasinya saat berhadapan dengannya.
Lalu Yudas bergerak cepat melewati lawannya hingga mencipta aliran udara di sekitar orang-orang. Ketiga orang ini masih saja kebingungan akan yang coba dilakukan oleh Yudas. Siapa sangka Yudas telah memukuli secara beruntun, tapi semua serangannya tak bisa diikuti oleh mata. Dia pun berbalik dan merasa si ular hitam tiba-tiba saja tumbang karena kelaparan. Setelah melihat semua keanehan ini, Yuna yakin jika sosok di depannya seperti Sonku dengan kemampuan misterius yang sulit dijelaskan. Sang ular hitam yang tak berdaya sempat merasa bingung karena aura sosok di hadapannya berubah, tapi dia tidak mungkin bisa melupakannya. Dia tak mengerti kenapa sosok yang ditakuti seluruh benua berada di tempat seperti ini. Orang-orang menyebut Yudas dengan sebutan Sang Dewa Kowloon. Terdapat sebuah tempat yang disebut dengan neraka Kowloon. Katanya tidak ada orang yang bisa keluar dari tempat itu dengan selamat setelah masuk, bahkan untuk raja negara tersebut. Sosok ini merupakan Long Pailin, bos generasi ketiga Blackgate. Jika mereka menaklukkan tempat ini, maka tak ada lagi tempat yang tidak bisa dihancurkan. Di sana ular hitam yang saat itu sebagai asisten pribadi bos generasi ketiga Blackgate ikut dalam perang. Namun mereka dibuat terkejut akan ucapan seorang gelandangan yang mengatakan jika tempat ini ditaklukkan maka tak ada lagi rintangan, tapi siapapun yang datang selalu berakhir seperti serangga yang masuk dalam api secara sukarela. Ucapan gelandangan itu membuat ular hitam marah karena kelompoknya adalah yang terbaik di seluruh daratan Cina. Lalu dia makin terkejut saat melihat wajah gelandangan tersebut. Pria ini telah mencobanya dan jika bocah di hadapannya ingin selamat maka dia harus bermohon ke surga agar bisa bertahan dengan membuat pilihan yang beruntung. Dia mulai memikirkan apakah gelandangan ini benar-benar sudah mencoba masuk dan berakhir dengan seperti ini karena pilihan yang dianggap beruntung. Namun Long Pailin tetap memaksa masuk dan dia sedikit kecewa. Rumor mengatakan tempat ini dihuni oleh setan, tapi tak ada seorang pun di sini. Dia bahkan menduga mereka pasti kabur setelah mendengar kedatangannya. Lalu perhatian semua orang tertuju pada seseorang yang berdiri di tempat remang. Sosok ini menegaskan jika tempat ini tersentuh meskipun sebatas debu maka mereka sama saja sudah mati. Ular hitam yakin jika sosok itu adalah Dewa Kowloon, tapi dia sangat percaya diri dengan menampakkan dirinya meskipun dihadang senjata. Long Pailin hanya tertawa karena senjatanya sudah ingin menghancurkan tempat ini. Dia pun memerintahkan semua anak buahnya untuk menyerang. Ratusan peluru telah dilepaskannya bahkan membuat tempat Dewa Kowloon berdiri hancur. Meski ular hitam sedikit khawatir karena belum menemukan mayatnya, tapi bosnya sangat yakin targetnya telah mati. Karena asistennya terlihat ragu, maka dia meminta anak buahnya untuk memeriksanya. Saat itulah sebuah insiden mengerikan dimulai, di mana orang-orangnya mulai ditumbangkan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Mereka bahkan tak sempat melihat maupun menembak musuhnya dan hanya tumbang dalam kondisi tubuh yang rusak. Long Pailin yang panik terus menyerang di segala arah, tapi dia tak bisa melihat targetnya. Lalu senjata miliknya hancur di depan matanya sendiri, tanpa melihat pelakunya. Kemudian Sang Dewa Kowloon menampakkan dirinya dengan penuh keangkuhan pasca mengalahkan kelompok terkuat Cina. Ular hitam yang masih hidup dipenuhi keringat dan masih tak mengerti bagaimana bisa manusia melakukan hal ini. Kemudian Yudas menyerang Long Pailin dengan cara yang tak normal. Kekuatan yang ditunjukkannya seakan menghasilkan ledakan di tubuh orang itu. Kini hanya ular hitam yang tersisa dan dia terus memohon untuk hidupnya. Sebagai Dewa Kowloon, dia ingin orang yang berlutut di hadapannya memberitahu semua orang untuk tidak memasuki tempat ini karena dia takkan memberikan pengampunan lagi. Setelah itu ular hitam mencoba melihat kondisi bosnya.
Dia yakin Dewa Kowloon hanya menggunakan tangan kosong, tapi kenapa dia mampu membuat tubuh bosnya seakan tak memiliki tulang lagi? Ular hitam tak tahu alasan kenapa seorang dewa ada di tempat ini. Tapi dia yakin pulau ini akan segera menjadi pulau kematian.